Tembak di rumah Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo baru terungkap ke publik setelah 3 hari peristiwa terjadi, yakni pada Jumat sore. Baku tembak pun dinilai janggal pihak keluarga Brigadir J. Terlebih di tubuh jenazah terdapat sejumlah luka bekas sayatan senjata tajam. Lalu apa sebenarnya yang terjadi? Kita simak laporan khas redaksi berikut ini. Rumah dinas Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo di Komplek Polri Duren 3 Jakarta Selatan menjadi saksi bisu baku tembak antara Brigadir J dan Baradae yang terjadi pada Jumat sore. Atas peristiwa itu, Brigadir J tewas, sementara Baradae selamat. Belakangan, 2 identitas anggota polisi yang terlibat baku tembak di rumah sang jenderal pun terungkap. Brigadir J diketahui sebagai sopir dari istri Irjen Verdi Sambo, sementara Baradae merupakan ajudan Irjen Verdi Sambo. Usai informasi baku tembak di rumah sang jenderal terungkap, polisi sempat menyebut baku tembak hanya dilatar belakangi masalah sepele, yakni Brigadir J tersinggung ditegur Baradae. Ada anggota lain atas nama Baradae menegur, dan saat itu yang bersangkutan mengacukan senjata. Namun pada Senin malam, polisi mengungkap fakta yang mencengangkan. Motif baku tembak terjadi karena Brigadir J kepergok melakukan pelecehan terhadap istri Irjen Pol Verdi Sambo. Istri Irjen Pol Verdi Sambo berteriak sehingga mengundang reaksi Baradae yang saat itu berada di lantai 2. Tanpa pikir panjang, Brigadir J langsung mengeluarkan senjata dan menembak Baradae sebanyak 7 kali tembakan, sementara Baradae membalasnya dengan 5 kali tembakan hingga akhirnya Brigadir J tewas. Brigadir J memasuki kamar pribadi Kadif Propam, di mana saat itu istri dari Kadif Propam sedang istirahat. Kemudian Brigadir J melakukan tindakan pelecehan. Sementara itu, meski polisi telah mengungkap kematian Brigadir J akibat baku tembak, keluarga korban di Desa Makmur, Kabupaten Muaro Jambi melihat ada kejanggalan. Pasalnya, selain luka tembak, di tubuh jenazah Brigadir J juga terdapat sejumlah luka bekas sayatan senjata tajam. Kalau ada adu tembak, otomatis nggak ada luka sayatan gitu kan. Oh, jadi di sisi lain yang diceritakan ada luka tembak, tapi di sisi lain ada juga luka sayatan. Dengan tangannya juga jarinya ada 2 itu putus. Kombes Leo Simatupang, pihak Propam Mabes Polri yang ikut mengantar jenazah ke rumah duka mengatakan, terduga pelaku penembakan saat ini masih dalam proses pemeriksaan penyidik Propam. Pihak keluarga dapat mendatangi bidang Propam di Jakarta bila dirasa kurang terhadap kejadian ini. Karena yang terduga melakukan tindakan itu sudah dalam pengamanan dan proses pemeriksaan. Untuk jenazah sudah langsung diketahui juga sama Adik Reza bahwa jenazah sudah dilakukan otopsi. Lembaga pemerhati Kepolisian Indonesia Police Watch pun meminta polisi membentuk tim gabungan pencari fakta dan menonaktifkan sementara Kadif Propam Irjen Verdi Sambo selama proses penyelidikan. Ketua IPW Sugeng Santoso mengatakan motif baku tembak harus diusut. Apakah berkaitan dengan ancaman terhadap Irjen Verdi Sambo sebagai Kadif Propam atau ada motif lain? Tim Liputan, CNN Indonesia.
Sementara itu Ketua Komisi 3 DPR RI Bambang Wuryanto mengatakan ada kejanggalan dalam insiden baku tembak antara dua anggota Polri yang terjadi di kediaman Kadif Propam Polri Irjen Pol Verdi Sambo. Dalam pernyataannya di hadapan wartawan, politisi senior PDIP ini mengatakan lambatnya pelaporan kejadian dan matinya CCTV di tempat kejadian perkara membuat orang bertanya-tanya akan kasus ini. Yang pertama yang membuat rakyat tidak puas, publik pemerhati tidak puas. Yang pertama, kenapa sih agak lambat? Itu kejadian dari Jumat kok munculnya Senin. Itu satu. Yang kedua, ada pemberitaan CCTV meninggal kesambar petir. Kan gini, ini kan harus ada penjelasan barang bukti etc. kan begitu. Ini belum puas. Kemudian seorang polisi menggunakan senjata api antar tembak-menembak. Ini kan emosional.